Oke, saya mulai ya untuk materinya. Untuk hari ini kita mau mengevaluasi tugas tabel yang kemarin, yang kita membuat basis data mahasiswa ya kemarin ya, yang membahas tentang mahasiswa, fakultas, terus kemudian prodi, kayak gitu. Nah, untuk hasil tugas, beberapa sudah saya review gitu kan, untuk tugas-tugas yang masuk kemarin, dan sebelum masuk ke jawaban yang betul seperti apa, nah saya mau mengevaluasi terlebih dahulu gaya-gaya atau jawaban-jawaban dari mahasiswa. Nah, ini yang pertama, masih ada beberapa mahasiswa yang belum memahami gambar hubungan antar tabel. Ya, jadi gambar hubungan antar tabel itu gambarnya, bukan Anda menuliskan di Excel atau menuliskan tabelnya gitu ya. Jadi karena gambar hubungan antar tabel itu berarti ya gambar gitu ya. Nanti di slide selanjutnya akan saya tunjukkan. Nah, kemudian yang selanjutnya masih ada beberapa yang keliru untuk hubungan antar datanya. Jadi, misalkan ketika tabel fakultas dan tabel program studi itu bergabung gitu ya, terus masih ada yang crash gitu loh hubungan antar datanya. Nah, terus kemudian masih ada beberapa yang menuliskan nama kolom itu dengan spasi. Padahal di pertemuan yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa aturan basis data, baik penamaan basis data, penamaan tabel, kemudian penamaan kolom, itu tidak boleh menggunakan spasi. Jadi kalaupun dia harus dipisah, berarti gunakan underscore, gitu ya. Nah, kemudian masih ada beberapa, ini cenderung banyak malahan ya, yang mewarnai tabel dengan warna-warna yang ramai gitu. Padahal warna tersebut sebenarnya mengindikasikan arti gitu. Jadi misalkan kemarin itu saya membuat tabel, ada yang saya warnai kuning, ada yang saya warnai hijau, ada yang saya warnai merah, itu fungsinya untuk memudahkan mahasiswa itu kalau melihat hubungan antar tabelnya gitu loh. Jadi tidak terus setiap kolom diwarnai beda-beda ya. Saya malah jadi pusing bacanya. Nah, ini diwarnai banyak banget. Ini kenapa? Padahal yang perlu diwarnai itu sebenarnya hanya yang berhubungan saja atau yang kolom jadi penghubung antar tabelnya aja gitu. Nah, terus beberapa hal yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita masuk ke basis data yang benar atau tabel yang benar dari latihan yang kemarin. Nah, yang pertama adalah primary key. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kemarin cuman sekelebat aja gitu ya memahami primary key itu apa, sudah saya rumuskan di sini. Jadi, primary key itu dia merupakan kolom utama dari sebuah tabel. Gitu. Jadi, dia adalah kolom utama dari sebuah tabel. Tabel itu kan ada banyak kolom ya. Nah, primary key itu salah satu kolom yang dia menjadi kolom utama. Nah, kemudian kolom tersebut itu merupakan wakil dari barisnya. Nah, primary key ini sifatnya itu harus unik. Tiap barisnya itu nggak boleh sama, nggak boleh ada yang berulang. Jadi mulai dari baris pertama sampai baris terakhir dia diinputkan itu nggak boleh sama. Isiannya maksudnya isian barisnya itu tidak boleh sama. Nah, kemudian kalau Horrigan key itu adalah kolom turunan yang merujuk pada tabel lain. Jadi dia sebuah kolom di mana kolom itu ada kalau tabel lain itu ada kolom itu. Nanti ilustrasinya di belakang slide ini. Nah, kolom ini, kolomnya Foreign key itu nggak bisa dibuat sendiri karena dia sifatnya merujuk atau turunan. Karena dia kolom turunan, berarti ya dia kayak
apa ya? Jadi ada tabel induk gitu kan. Terus setelah itu kuncinya atau kolom induk itu diturunkan ke tabel yang lain gitu. Nah, ini ya untuk ilustrasinya. Benar. Nah, ini misalnya nih, saya memiliki tabel member perpus. Nah, ini perlu diingat huruf yang saya warnai dengan merah ini ya, apa namanya, dengan warna merah ini merupakan tabel, nama tabel gitu ya. Jadi semuanya di slide ini nanti yang membawa embel-embel tabel itu warnanya merah semua. Nah, misalnya gini, kita memiliki sebuah tabel yang bernama member purpose dan isinya itu adalah seperti ini. Kayak gini. Jadi ada nomor anggota, ya kan? Sebentar. Nah, ini misalkan, jadi ada nomor anggota, kemudian ada nama, kemudian alamat, dan ada telepon. Nah, pada tabel ini, tabel member purpose, ini kolom nomor anggota, warnanya biru ya, di sini saya identifikasi dengan biru, jadi sesuatu yang berwarna biru seperti ini di slide saya itu mengindikasikan nama kolom. Kolom itu ini ya, nah ini nih kolom. Kalau ini kolom, nah kalau baris itu ini. Nah, baris itu yang horizontal seperti ini, gitu ya. Nah, di sini kolom nomor anggota ini kan adalah primary key-nya. Ini ya, kita tahu bahwa nomor anggota ini dia adalah primary key-nya, di mana tadi kita sudah mempelajari bahwa primary key itu isian antar barisnya dia nggak boleh sama. Nah, ini dilihat dia nggak ada yang sama ya. Nah, terus kemudian dia sifatnya merupakan kolom utama dari si tabel. Jadi nomor anggota ini dia merupakan kolom utama dari member perpus, dari tabel member perpus, gitu ya. Terus tadi kita cek lagi, apalagi sifatnya unik, sudah jelas ya, kan nomornya pasti beda-beda antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Nah, kolom utama dari sebuah tabel sudah. Nah, kolom ini merupakan wakil dari baris. Nah, jadi ini nomor anggota DSN 0625252502 ini tuh sudah mewakili Hanifah Permatasari, kemudian Jalan Samanhudi ini, kemudian nomor telepon ini. Jadi ketika kita memanggil nomor anggota yang ini DSN 0625252502 ini, Hanifah serta alamatnya serta nomor teleponnya itu sudah bisa ditarik gitu loh. Gitu ya. Jadi bayangin kalau kalian kan di kelas ini pasti ada ketua kelasnya, ya kan? Ketua kelasnya kita tarik, kita panggil, itu nanti sudah memanggil semuanya gitu loh. Nah, konsepnya sama seperti itu. Jadi ketika nomor anggota ini kita tarik satu, nah dia itu sudah membawa identitas yang terhubung dengan dia, kayak nama, alamat, telepon, itu sudah ke bawah semua. Nah, gitu, itu primary key. Iya. Nah, terus kemudian yang seterusnya saya memiliki atau mempunyai tabel peminjaman seperti ini. Nah, ada nomor pinjam. Kita fokus ke tabelnya dulu ya. Ini ada nomor pinjam, kemudian ada nomor anggota, kemudian ada tanggal pinjam dan tanggal kembali. Nah, di tabel ini itu ada kolom nomor anggota yang merupakan foreign key. Kolom tersebut merujuk pada tabel member purpose. Jadi ini itu merupakan tabel induknya. Ya, di tabel member purpose ini kan ada tabel anggota nih, ya kan? Di tabel member purpose ini ada eh, nomor anggota dan ini merupakan kolom utama gitu ya. Jadi dia merupakan tabel induk. Nah, kemudian nomor anggota itu diturunkan ke tabel peminjaman yang ada di sini. Ya kan logikanya gitu ya. Misalkan
mahasiswa mau ke perpus, dia kan mau pinjam buku. Namanya dia kan harus terdaftar di perpustakaan dulu. Emang gitu kan. Jadi kalau ada mahasiswa atau orang yang namanya itu tidak terdaftar di perpustakaan, berarti kan nggak bisa minjem. Harus membuat atau menyerahkan datanya dulu untuk dicatat oleh pihak perpustakaan. Kan kayak gitu. Nah, ini jadi nomor pinjam, ini ada nomor anggota, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Ini mengidentifikasikan anggota yang bernomor DSN 0625252502 ini, dia meminjam buku pada tanggal 17 Februari dan mengembalikannya tanggal 24 Februari, dan dia dikasih nomor struk atau nomor peminjaman itu ini. Dia meminjam 0909090001. Nah, kenapa kok di sini cuma nomor anggotanya aja, Bu? Kenapa nggak nama anggotanya tadi juga dimasukkan ke sini? Nggak perlu, karena kan kalau nomor anggota ini sudah dipanggil, ditarik, sebenarnya dia sudah membawa identitas ini. Jadi kan tadi DSN 0625252502. Ada nama Hanifah Permatasari, Samanhudi Ngemplak, terus nomor teleponnya ini. Jadi ketika dia dipanggil di tabel peminjaman ini, dia sebenarnya sudah membawa identitas yang tadi. DSN 0625 ini namanya siapa, alamatnya mana, nomor teleponnya berapa, begitupun dengan yang lain ya. DSN 0667676703 ini punyanya siapa, alamatnya mana, nomor HP-nya mana, itu sudah tersimpan di sini. Tuh. Nah, mungkin saya akan tunjukkan ke PHP My Admin-nya ya. Bentar, saya coba buka dulu. Jadi biar tahu apa ya sih nomor anggota ini sudah memanggil semuanya gitu ya. Bentar. A few moments later. Contohnya ini nih, ini tadi tabel tadi itu ada di sini. Oke, fokus di sini aja ya, jangan fokus yang di atas-atasnya, nanti pusing nanti. Karena belum waktunya untuk kita ke situ gitu, takutnya udah pusing duluan. Nah, ini kan ada nomor pinjam, ada nomor anggota, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Di mana nomor anggota ini tadi dia ngambil atau diturunkan dari tabel member, member perpustakaan. Nah, si DSN 02 0625252502 ini ketika saya klik, nah, ya kan, ketika saya klik dia sudah bisa mendeteksi, oh, DSN 0625 ini punyanya Hanifah, alamatnya di sini dan nomor teleponnya ini. Nah, gitu loh. Bentar, atau kita coba yang lain ya, misalkan MHS ini, MHS 18 10100001 ini punyanya siapa ya? Ketika kita klik, nah, oh ternyata nomor anggotanya dari Mbak Isyana Saraswati, alamatnya ini dan nomor teleponnya ini. Nah, gitu ya. Jadi udah paham antara primary key itu dimiliki oleh tabel induk, gitu ya. Sementara kalau foreign key dia merupakan kolom turunan. Dalam hal ini nomor anggota yang ada di tabel pinjam itu diturunkan dari tabel member, gitu. Oke, sebentar, saya back lagi. A few moments later. Nah, gitu ya. Nah, kemudian, nah ini, sehingga karena dia sifatnya adalah kolom turunan, sehingga saat kita mengisi tabel peminjaman, nomor anggota itu tidak bisa kita masukkan sendiri juga. Akan tetapi, dia akan memanggil isian kolom nomor anggota di tabel member perpus. Jadi gini, intinya kita kan sudah memasukkan nama anggota itu di tabel member. Jadi yang bisa minjem
itu cuma orang yang sudah terdaftar di perpustakaan gitu, atau datanya sudah ada di situ. Tapi kalau misalkan ada yang meminjem tapi dari pihak luar gitu ya, dan dia belum punya nomor anggota, berarti dia harus dibuatkan dulu nomor anggota di tabel member. Nah, kayak gini, ini contoh pengisian data. Jadi kita nginputin nomor pinjam. Nah, di kolom nomor anggota, ketika kita mau input nomor anggota, itu kita nggak bisa ngetik sendiri gitu loh. Nggak bisa ngetik sendiri atau nginput sendiri. Tetapi dia mengambil data itu dari tabel member perpus tadi. Itu. Karena ini tabel member perpus tadi yang sudah saya inputkan baru 4. Nah, di sini munculnya juga 4. Kalau misalkan ada 1.000, nanti yang muncul hanya akan beberapa, tapi kita bisa search di sini. Jadi kita bisa ngetik. Ini kan ada 2 ya, huruf awalnya DSN, ini maksudnya adalah dosen. Kemudian MHS itu adalah mahasiswa. Nah, kalau misalkan yang pinjam itu dosen, ya tinggal di ketik aja di sini DSN, itu nanti sudah muncul nomor-nomor yang berkaitan dengan dosen gitu. Nah, terus kemudian kita inputkan tanggal pinjam, baru tanggal kembali gitu ya. Jadi ketika, saya ulangi lagi ya, jadi ketika ada orang yang mau meminjam, itu nomor anggotanya harus sudah ada di tabel member perpus, karena foreign key itu dia tidak bisa diciptakan sendiri, tidak bisa memasukkan atau ngetik sendiri, tetapi dia mengambil angka dari yang sebelumnya gitu, dari tabel induknya. Itu ya. Nah, ini ya, jadi gitu ya. Untuk ilmu ini mohon saya tekankan untuk mengingatnya sampai Anda tua, minimal sampai lulus, karena ini merupakan basic banget gitu ya. Kalau kalian mau membuat pemrograman apapun, pemrograman sistem informasi, mau multimedia dan lain sebagainya, itu basicnya selalu di basis data gitu ya. Bahkan untuk yang istilah lagi trending saat ini kayak data mining, terus peramalan, terus rekomendasi, pokoknya sing data-data bisa dihitung, terus menghasilkan persen-persen kayak data COVID. Data COVID itu kan sebenarnya dia juga dihitung dengan metode perhitungan khusus ya. Jadi bisa diketahui jumlah COVID di Indonesia ada 1.000 atau 2.000 atau 3.000, itu kan ada datanya itu, apa namanya, dan data itu bisa dihitung kalau basis datanya itu betul. Nah, ini merupakan ilmu basic yang memang mahasiswa harus mengingatnya sampai tua gitu ya. Nah, next setelah ini kita akan bahas jawaban yang betul atas latihan yang kemarin. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang keluar masuk, nggak apa-apa, nanti bisa kalian cek materinya di YouTube, karena ini nanti juga akan saya post di YouTube, tetapi tentunya tidak saya post hari ini, karena kan minggu depan kayaknya kita UTS ya. Nah, mungkin ya Hamin berapa dari UTS itu gitu. Nah, ini ya, next kita akan bahas jawaban yang betul. Untuk latihan pertama, kemarin itu kan soalnya eh, yang berhubungan dengan tabel fakultas, tabel program studi, dan tabel kelas adalah tabel mahasiswa. Nah, tuliskan contoh isian data mahasiswa dan gambarkan hubungan antar tabelnya. Dari sini, dari soal ini, kita bisa ketahui bahwa ada 4 tabel yang kita harus gambar. Yang pertama, tabel fakultas, kemudian tabel program studi, kemudian tabel kelas, dan tabel mahasiswa. Nah, ini 4 tabel ini digambar dulu harusnya. Nah, kalau contoh isian data mahasiswa berarti tidak harus semua data mahasiswa ya. Cukup yang mewakili. Bisa 2, 3, 4, atau 5 aja. Nggak usah nyampe 10 atau 20 gitu loh maksudnya. Tapi cuman beberapa aja. Nah,
Kemudian ini ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa identitas mahasiswa itu ada NIM, ada nama mahasiswa, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Ini dan lain sebagainya ini dianggap nggak ada dulu gitu ya, karena kan ini informasi yang sifatnya personal, kayak tempat lahir, nama orang tua, kan ada banyak banget itu. Nah, kita ambil perwakilan 4 kolom ini aja. Ada NIM, nama mahasiswa, alamat, sama tanggal lahir. Nah, kemudian jawabannya adalah seperti ini. Kita gambar dulu. Ini ya, hubungan antar tabel itu gambarnya kayak gini, ya. Nah, tabel fakultas yang pertama kita gambar dulu. Kan kemarin ada kode fakultas, ada nama fakultas, ada nama dekan, dan ada nama wakil dekan. Nah, yang selanjutnya adalah tabel program studi. Nah, di sini ini ya, saya katakan tadi bahwa warna-warna yang saya gunakan itu ada maknanya. Jadi ini saya buat pink karena yang pink ini dia berhubungan dengan yang pink. Jadi biar gampang ngeceknya gitu loh. Kode fakultas dia berhubungan dengan kode fakultas yang ada di sini. Nah, kemudian ini kode program studi. Nah, ini ya relasinya seperti ini antara fakultas dan tabel program studi. Ini penjelasannya sudah di materi yang kemarin. Nah, kemudian ada tabel kelas. Nah, di sini kan tadi ada 4 ya, fakultas, program studi, kelas, dan mahasiswa. Nah, kode fakultas dia berhubungan dengan kode fakultas yang ada di tabel program studi. Nah, kemudian kode program studi ini dia berhubungan dengan tabel kelas, ya kan? Terus kemudian yang selanjutnya kita buat tabel mahasiswa, dan di sini tabel mahasiswa itu hanya memanggil kode kelasnya saja. Gitu. Kenapa? Kenapa kok hanya memanggil kode kelasnya? Kenapa di bawahnya sini nggak ada kode fakultas, kemudian di bawahnya lagi ada kode program studi gitu ya? Karena kode kelas ini kan dia sudah memanggil kode program studi, ya kan? Misalkan kelas MI 20A1, dia sudah disimpan sebagai program studi MI, ya enggak? Dan program studi MI di sini dia sudah diidentifikasi sebagai bagian dari Fakultas Ilmu Komputer gitu. Jadi ketika dia dipanggil kode kelasnya, ini tuh sudah manggil semuanya karena tabelnya sudah saling berhubungan gitu. Nah, ilustrasinya di sini. Nah, kita fokus dulu di tabel fakultas di sini. Tabel fakultas itu, ini ya, kita fokus dulu di bagian sini. Nah, tabel fakultas itu, dia kan ada kode fakultas, ya kan, 010 ini punyanya Fakultas Ilmu Komputer, kemudian 020 ini sudah mewakili Fakultas Ilmu Kesehatan, kemudian 030 itu sudah mewakili Fakultas Hukum dan Bisnis, kemudian 040 ini sudah mewakili Fakultas Sains dan Teknologi. Ingat bahwa ini itu merupakan kolom kunci. Jadi ketika kodenya ini dipanggil, maka serentetannya ini sudah terpanggil juga. Nah, kemudian yang selanjutnya kita buat tabel program studi. Nah, ini ya. Wah, program studinya ada banyak banget. Nah, ini kan ada kode prodi 10101010 itu punyanya sistem informasi. Kemudian jenjangnya S1. Nah, kemudian di sini ditambahkan kode fakultas 010 itu tadi punyanya siapa? Punyanya Fakultas Ilmu Komputer kan. Oh, berarti sistem informasi ini merupakan Fakultas Ilmu Komputer. Nah, kemudian ada manajemen informatika. Oh, kode fakultasnya 010 juga. Oh, berarti ini punyanya Fakultas Ilmu Komputer. Nah, TI ini punya kode yang beda lagi, 1030. Nah, di sini, oh kode fakultasnya sama lagi, berarti dia
fakultasnya adalah Fakultas Ilmu Komputer. Nah, TK, Teknik Komputer ini juga sama. Oh, berarti di Fakultas Ilmu Komputer itu prodinya ada 4. Sistem Informasi, Manajemen Informatika, TI, sama TK. Nah, kemudian kita geser lagi ke yang lain. Ini kode prodi 2010. Ini nama prodinya adalah rekam medis, jenjangnya adalah D3. Kode fakultasnya adalah 020. Kode fakultas 020 tadi adalah kode dari Fakultas Ilmu Kesehatan, ya kan? Dan ini prodi-prodi yang lain ya. Ada rekam medis, ada kebidanan, dan ada rekam medis yang S1. Karena di sana rekam medisnya ada 2. Kemudian masih ada farmasi juga. Nah, kemudian yang FHB, Fakultas Hukum dan Bisnis. Nah, ini ada kodenya adalah 3010. Ini, kemudian ada bahasa Inggris, prodi bahasa Inggris, kemudian jenjangnya S1, dan kode fakultas yang di sini adalah 030. Karena 030 ini merupakan kode dari Fakultas Hukum dan Bisnis tadi ya. Nah, ini semuanya terus sampai ke FST, Fakultas Sains dan Teknologi tadi. Dia kan kode fakultasnya 040, ya enggak? Nah, terus ini ada Agri, Bisnis, sama Teknik Industri. Nah, di sini kode tabel program studi itu kan punya kode program studi yang jadi kunci uh, kunci utama dari program studi. Ini saya warnai aja ya. Nah, ini jadi tabel fakultas ini, dia mempunyai kunci, yaitu, oh jangan kuning, bentar, nabrak sama sebelahnya. Nah, ini kode fakultas. Kode fakultas yang ada di tabel fakultas ini merupakan kolom kunci. Nah, kemudian yang kode fakultas di tabel program studi ini merupakan turunan. Ini merupakan turunan. Nah, ini ya, ini yang diinput dia cuma bisa sampai 040, dia nggak bisa ngisiin 050 kayak gini, nggak bisa. Karena apa? 050 seperti ini dia nggak bisa. Karena apa? Karena di tabel fakultas tadi 050 itu nggak ada gitu. Jadi kalau nggak ada ya nggak bisa diturunkan gitu ya. Nah, terus kemudian kode program studi, kode prodi yang ada di sini, ini sifatnya adalah kunci. Dia merupakan kolom kunci. Ya, dia kan nggak sama ya. Ini saya warnai apa ya? Saya warnai biru aja. Nah, ini kan nggak sama ya. Ada 10-10, kemudian 10-20. Jadi sebenarnya pengkodeannya tuh gini loh. Untuk Vkom, Fakultas Ilmu Komputer, itu depannya 1. Nah, terus program studinya yang di tengah-tengah ini, kalau SI ini 1, kalau manajemen informatika ini 2, kalau TI itu 3, kalau TK itu 4 gitu. Nah, kemudian yang lain juga gitu. 2 ini merupakan fakultas, ya kan, kode fakultasnya, kemudian 1 itu kode prodinya gitu. Nah, ini tuh nggak ada yang sama. Mau SI kayak mau MI, TK, TI, rekam medis, kebidanan, bahkan rekam medis yang S1 dengan D3 itu pun juga beda. Farmasi, kemudian bahasa Inggris, manajemen, hukum, agribisnis, itu semuanya memiliki kode program studi yang unik atau yang beda. Nggak mungkin ada program studi yang kodenya itu sama, dimanapun, nggak cuma di UDB. Hampir di semua universitas pasti mempunyai kode yang berbeda. Nah, gitu ya. Jadi, ini ketika kita memanggil si kode program studi 1010, dia sudah membawa identitas sistem informasi, jenjangnya S1, dan fakultas ilmu komputer. Itu. Jadi hubungan antar tabel itu memang kayak gitu. Ketika kode itu dipanggil 1, maka semua yang berkaitan dengan ini, dengan kode ini, itu terpanggil semua. Itu. Nah, terus kemudian
Tadi ada tabel program studi, yang selanjutnya tabel kelas ya. Nah, tabel kelas adalah ini. Ini tabel kelas. Ini saya lanjutkan ya. Untuk tabel kelas, di sini ada kode kelas, kemudian ada pembimbing akademik, dan kode prodi. Nah, kode prodi yang ada di tabel kelas ini, dia merupakan turunan dari tabel program studi tadi. Nah, ini turunan nih. Ya, tadi warnanya apa ya? Biru. Tadi warnanya biru ya. Prodi sama prodi. Oh, ini masih ada ke bawahnya. Nah, ini. Nah, kemudian kode kelas. Coba kalian lihat kode kelas di UDB, bahkan di satu fakultas ilmu komputer itu aja, itu nggak ada yang sama ya. Jadi antara SI, MI, TI, TK itu nggak ada yang sama, begitupun dengan fakultas yang lain. Nah, di sini si tabel kelas itu mempunyai kolom kunci yang bernama kode kelas. Nah, jadi kode kolom kelas ini merupakan kunci. Warnanya hijau gitu aja. Nah, gitu. Jadi ketika tabel kelas SI 20A1 ditarik, dipanggil, dia sudah membawa nama pembimbing akademiknya, yaitu Eko Purwanto, kemudian prodinya 10 10 10 10 ini tadi kode prodinya SI. Nah, ini ya, kode prodinya SI. Oh, ternyata di program studi ini pun ada kode fakultas. Berarti dia juga memanggil si Fakultas Ilmu Komputer dengan nama Dekan Wijianto dan nama wakil dekannya Sri Sumarlinda. Gitu. Hanya dengan memanggil kode kelas ini aja. Nah, dia sudah rentetan berhubungan, jadi semua yang berhubungan itu langsung ditarik semua. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita membuat tabel mahasiswa ini tadi. Jadi ada NIM, kemudian nama mahasiswa, ini saya bikin random ya, mahasiswa A, B, A, B gitu. Tanggal lahirnya saya buat terserah. Nah, kode kelasnya ini dia merujuk pada tabel kelas yang ada di sini. Gitu. Jadi dia nggak bisa membuat sendiri ya. Jadi misalkan ada mahasiswa masuk, terus kode kelasnya diinputkan sendiri, itu nggak bisa. Kalau kelasnya itu belum dibuat. Nah, kayak misalkan kalian kan MI 20A1, terus tiba-tiba masuk ke sini, kalian masuk ke kelas MI 20A2. Padahal MI 20A2 itu nggak ada. Nah, kan nggak mungkin hal-hal seperti itu terjadi. Makanya ada kolom utama dan kolom turunan tadi. Fungsinya biar tabel yang mempunyai kolom turunan seperti ini, kode kelas yang ada di tabel mahasiswa ini, kan ini sifatnya turunan. Berarti dia bisa dipanggil kalau kode kelasnya sudah ada, sudah dimasukkan gitu loh. Nggak mungkin ada mahasiswa yang dia mendapatkan kelas yang tidak ada PA-nya, kemudian tidak jelas dia ada di prodi apa, kemudian tidak jelas juga dia ada di fakultas mana, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi dalam basis data pun hal prosedural itu juga bisa diimplementasikan ke sini. Gitu. Itu kenapa kalau ada dosen lain yang bilang bahwa sistem informasi itu mengurangi fraud itu mengurangi tingkat kecurangan, itu karena dalam basis data memang sudah dilengkapi dengan KK seperti ini dan fitur-fitur yang lain yang memudahkan kita itu untuk mengontrol fitur gitu loh. Jadi mana fitur yang dia tidak boleh diisi sendiri, terus kemudian mana fitur atau orang yang dia hanya berhak menginput saja, tetapi tidak berhak untuk mengubah sesuatu. Itu juga bisa kalau di basis data. Jadi misalkan kayak yang kemarin itu ada data mahasiswa, kalian itu selaku mahasiswa bisa mengedit data kalian sendiri, tetapi saya selaku dosen, saya cuma bisa nonton, saya nggak bisa ngedit ngedit nomor HP mahasiswa, tanggal lahir mahasiswa dan lain sebagainya gitu ya. Meskipun
bahkan saya PA atau saya program studinya, nggak bisa. Jadi yang bisa ngedit data mahasiswa itu cuma mahasiswanya, Pak. Nah, kayak gitu. Jadi emang kalau di basis data itu bisa di setting hak akses seperti itu. Itu nanti di pemrograman ya. Kalau di mata kuliah saya ini kita hanya fokus membuat tabel yang benar. Nah, ini tabelnya baru sedikit guys, jadi jangan pusing dulu karena saya pernah ngajar tabel itu jumlahnya sampai hampir 10. Ini kan baru 4. 4 itu kan berarti hanya 3 hubungan saja. Masih masih ringan lah gitu ya. Jadi jangan pusing dulu. Nah ini ya ketika tabel mahasiswa, kalau NIM mahasiswa itu kan jelas nggak mungkin sama. Kalian apa mungkin ada yang NIM-nya kembar sama mahasiswa yang lain atau sama teman kalian? Kan nggak mungkin gitu kan. Jadi setiap mahasiswa itu pasti punya NIM sendiri. Nah ini ketika NIM ini dipanggil, NIM 20 10 10 01 ini dipanggil, nah otomatis nanti dia sudah memanggil nama mahasiswa yaitu mahasiswa A, tanggal lahirnya sekian, kode kelasnya adalah SI 20A1, kemudian kode kelas 20A1 ini adalah PA-nya Bapak Eko Purwanto, kode program studinya adalah 1010. Nah, 1010 ini ternyata miliknya kode program studi sistem informasi jenjang S1, kemudian Fakultas 010. 010 ini adalah miliknya Fakultas Ilmu Komputer Wijianto dan Sri Sumarlinda. Berarti mahasiswa A ini dia berada di program studi sistem informasi di kelas SI 20A1 dan di Fakultas Ilmu Komputer gitu. Hanya dengan menarik NIM saja itu sudah sudah panggil semuanya. Identitas lengkap mengenai mahasiswa ini. Itu ceritanya. Iya, untuk ilustrasi yang eh, pertama. Atau mungkin bisa sampai sini dulu sebelum saya membahas yang kedua. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa open suaranya. Kalau misalkan dari sini ada yang mau ditanyain dulu gitu. Kalau misalkan ini belum paham, nggak apa-apa. Nanti bisa di setel ulang, didengerin ulang sambil jalan. Nanti kalau kalian semakin terbiasa latihan tabel, kemudian semakin terbiasa menangani kasus-kasus atau memecahkan masalah-masalah tabel seperti ini, kemudian sering mendengar gitu, nanti insya Allah bisa paham kok. Kayak misalkan kalian desain atau ngetik lah. Ngetik itu kan kalau kita belum paham laptop, pasti kan akan sangat sulit ya. Ngapalin A itu di sini, B itu di sini, C itu di sini, kemudian D itu di sini, kemudian E itu di sini. Kan susah banget pertama-tama. Tapi nanti kalau udah latihan, udah gampang. Kayak desain pun seperti itu. Awal-awalnya belajar tekniknya yo. Ini gimana? eh, saya mau cari warna ininya gimana, kemudian saya mau motong persegi panjang ini caranya gimana, kan serba lupa gitu loh, karena memang belum terbiasa. Nanti kalau udah terbiasa insya Allah gampang kok. Karena yang angkatan 2018, 2019, sorry, 2019 yang saya ajar kemarin, itu setiap mata kuliah saya gempur dengan kasus. Akhirnya ketika sudah selesai UASnya, itu hampir 90% itu jawaban mahasiswanya betul semua. Jadi yang salah, yang banyak salahnya itu ya cuman beberapa mahasiswa yang memang tidak pernah mengerjakan tugas atau tidak pernah mengerjakan pelatihan, terus atau mahasiswa yang ya rata-rata seperti itu sih. Jadi mahasiswa yang dia tidak ikut kuliah tetapi berusaha untuk mengerjakan tugas kan otomatis akan bingung ya. Ini padahal kita kalau nggak ngikutin satu kali mata kuliah, terus kita tiba-tiba mempelajari materi yang selanjutnya, pasti bingung. Makanya ini buat teman-teman yang baru aja datang, saya harapkan bisa
mengikuti materi, kebetulan kan saya dari awal udah di YouTube ya, jadi bisa ditonton dari pertemuan 1 sampai ke sebelum ini. Ini pertemuan ke-6, berarti 1 sampai 4 lah minimal untuk tahu dasar-dasarnya ya. Gimana ya, karena emang baru aja masuk kan posisinya, jadi memang harus mengejar ketertinggalan itu. Karena kalau ini nggak masuk, terus kalian langsung nonton materi yang selanjutnya, itu bingung. Apalagi kalau basicnya bukan RPL ya. Kalau SMK yang RPL sih mungkin sudah setidaknya sudah mudeng gitu ya, alur program, alur basis data, mungkin hanya perlu pengesahan gitu. Tapi untuk beberapa mahasiswa yang latar belakangnya bukan dari RPL, seperti itu akan lumayan sulit untuk ngikutin materi ini. Apalagi ini materinya nyambung terus sama materi-materi yang ke belakang. Jadi sampai kalian TA, ini basis data ini akan terus dibahas. Ya karena dia adalah fondasi dari sebuah aplikasi sih soalnya. Karena kalau aplikasi, kalau basis datanya udah nggak bener duluan, ya wes aplikasi mau dibuat coding dengan sebagus apapun ya nggak bisa bekerja dengan baik gitu ya. Nah itu untuk ilustrasinya. Nah yang selanjutnya ini latihan kedua. Nah selain itu yang berhubungan dengan tabel fakultas dan tabel program studi adalah tabel mata kuliah. Nah ini yang perlu diingat bahwa tabel ketiga ini digambar dulu. Jadi biar gampang gitu ya, ini digambar dulu tabel fakultas, tabel program studi, dan tabel mata kuliah. Nah, kemudian tuliskan contoh isian data mata kuliah dan gambarkan hubungan antar tabelnya. Nah, kemarin itu mata kuliah datanya adalah kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Nah, jawabannya adalah ini. Yang pertama kita gambar dulu tabel fakultas. Nah, kemudian ada tabel program studi, ya kan? Nah, kemudian tabel fakultas ini nyambung dengan program studi. Ini merupakan kolom utama, sementara yang ini itu adalah kolom turunan. Nah, kemudian yang selanjutnya kita membuat tabel mata kuliah. Nah, supaya tabel mata kuliah ini bisa nyambung dengan dua tabel ini, berarti kita tambahkan kode program studi yang ada di sini. Nah, ini ya kode program studi, ini ada kode program studi. Jadi ketika satu kode mata kuliah dipanggil, dia sudah memanggil nama mata kuliahnya, dia sudah memanggil SKS-nya, dia sudah memanggil kode program studinya, kemudian dia juga sudah memanggil jenjangnya, nama program studi, kode fakultas, dan dia sudah otomatis mendeteksi nama fakultasnya apa, nama dekannya siapa, dan nama wakil dekannya siapa. Nah, untuk ilustrasinya, sebentar, saya kembalikan ke Excel-nya tadi. Nah, sekarang yang ini kan tadi ada kode fakultas, ya kan? Ini ada kode fakultas, sorry, ada tabel fakultas. Ini saya kasih warna dulu. Nih ya, ini kode fakultas. Nah, dia diturunkan ke tabel program studi ya tadi. Nah, ini. Nah, kayak gini. Nah, terus ini kode program studi, ini kan merupakan kolom utama nih dari tabel program studi tadi. Nah, kemudian nanti dia diturunkan ke sini. Ini nih ada tabel mata kuliah nih. Ini tabel mata kuliah. Ini ya, setiap mata kuliah itu, nah ini saya gambarkan sesuai dengan keadaannya ya. Jadi, mata kuliah itu meskipun namanya sama, tapi kalau program studinya itu berbeda, itu nomornya pasti beda. Gitu. Atau kalau enggak beda angkatan,
beda angkatan itu juga beda. Jadi misalkan di angkatan kalian itu ada sistem basis data gitu ya. Terus di angkatan atas kalian kan karena ada perubahan kurikulum yang di kalian itu sistem basis data ditaruh semester 1, tapi kakak tingkat kalian dulu ada di semester 3 gitu misalkan. Jadi kan barengan angkatan 2019 dan angkatan 2020 itu sama-sama ada sistem basis data. Meskipun begitu, itu kodenya pasti berbeda, nggak mungkin sama, gitu ya. Nah, di sini sudah saya jelaskan, sudah saya gambarkan nama mata kuliah. Di sini ada pengantar basis data, kodenya SI 301, SKS-nya 3. Nah, ini kode program studinya 1010. 1010 tadi adalah miliknya sistem informasi. Oh, berarti kode mata kuliah ini itu punyanya program studi sistem informasi. Dan sistem informasi tadi punyanya Fakultas Ilmu Komputer. Nah, terus nih misalkan ini kode prodi yang beda ya. Kode mata kuliah TI 301 itu namanya statistika, SKS-nya 2, kemudian punyanya 1030. 1030 itu kodenya TI, Teknik Informatika. Oh, ternyata TI 301 ini tuh mata kuliahnya TI. Nah, kayak gitu. Lah terus yang selanjutnya ini ada 1004, ini ada TK 301, mata kuliahnya Teknopreneur. Oh, TK 301 ini dia punyanya kode program studi 1040 itu tadi adalah TK, Teknik Komputer. Nah, terus yang ini pun juga sama. MI 301 ada kewarganegaraan, SKS-nya 2. Ini kode program studinya 1020. 1020 tadi adalah kode program studinya MI. Oh, berarti MI 301 ini adalah mata kuliah kewarganegaraan dan punyanya MI. Nah, gitu ya. Jadi hubungan antar tabel tuh seperti itu tadi. Nah, oke, terus yang selanjutnya nanti sambil didengerin ulang ya di YouTube sebelum UTS, karena nanti UTS soalnya juga nggak jauh-jauh dari ini kok, mungkin studi kasusnya aja yang berbeda. Nah, kemarin itu di apa ya mata kuliah di pertemuan kelima saya sempat ngomong kalau sebenarnya tabel itu ada yang salah. Yang salah itu adalah pembimbing akademik. Nah, pembimbing akademik yang ada di tabel kelas. Nah, di sini saya mau meluruskan bahwa pembimbing akademik itu kan sebenarnya dia adalah dosen, ya kan? Nah, sekarang kita fokus dulu nih di tabel kelas. Tabel tersebut harusnya berhubungan dengan tabel dosen. Karena apa? Karena kelas itu kan dia memiliki pembimbing akademik tadi kan. Nah, pembimbing akademik ini adalah dosen. Nah, biar dia nyambung ke tabel dosen, lah ini pembimbing akademik ini mau dihubungkan apa coba? Nggak ada kan yang bisa menghubungkan. Mau dihubungkan dengan nama dosen? Nggak bisa, soalnya nama dosen itu ada yang sama. Kalau nama dosen itu ada yang sama, berarti dia tidak bisa dijadikan kolom utama atau primary key gitu ya. Karena primary key tadi kan syaratnya dia tidak boleh ada yang sama, per barisnya harus beda. Nah, terus gimana nih ya? Pembimbing akademik ini terus dihubungkan ke tabel dosen ini caranya gimana ya? Nah, ini ya, gimana caranya biar terhubung? Nah, ini saya mempunyai contoh isian tabel kelas dan tabel dosen. Tadi ada kode kelas SI 20A1, itu pembimbing akademiknya Eko Purwanto, kemudian MI ini ada Vihi Atina, kemudian TI ini ada Joni Maulindar. Nah, kemudian tabel dosennya adalah ini. Nah, di sini, di contoh saya ini, saya memiliki dua dosen yang namanya sama, yaitu Eko Purwanto. Tetapi sebenarnya Eko Purwanto di sini itu alamatnya beda. Dan dia berarti orang yang berbeda. Karena memang ada seperti itu. Dulu ada mahasiswa angkatan 2008 dan angkatan 2010 itu namanya sama persis. Nggak ada yang
berubah, bahkan spasinya itu sama persis. Nah, berarti kan nama dosen itu nggak bisa dia dijadikan kolom utama karena memang berpotensi sama. Nah, di sini ada dua Eko Purwanto, yang satunya Pak Eko Sukoharjo, yang satu Pak Eko Sragen, gitu kan. Berarti kan pembimbing akademik ini harusnya diisi dengan NIDN, karena NIDN di sini itu kan adalah kolom utama. Nah, kelas di sini berarti dia mengambil turunan NIDN yang ada di sini. Nah ini ya, sudah saya jelaskan bahwa kolom pembimbing akademik itu diganti dengan NIDN. Nah, kenapa tidak diganti nama dosen? Karena nama dosen itu berpotensi sama. Jadi, nama dosen itu tidak bisa dijadikan primary key. Nah ini ya, ada kode kelas, nama apa tadi, nama pembimbing akademik dihapus diganti NIDN. Nah, NIDN ini nanti dia akan berhubungan dengan tabel dosen yang ada di sini. Jadi konsep tabel dia bisa saling berhubungan itu kayak gini ya. Jadi ada kolom utama dan ada kolom turunan. Jadi misalkan ini tadi nama pembimbing akademik ini. Nah, ini misalkan pembimbing akademik dia dihubungkan dengan nama dosen di sini, itu ya nggak bisa. Soalnya kan nama dosen di sini dia tidak jadi kolom utama, gitu. Jadi dia itu uh, kalau mau membuat kolom turunan itu berarti harus membuat kolom utamanya dulu, gitu ya. Jadi menghubungkan antar tabel itu tidak sekadar namanya sama, gitu enggak. Jadi ya ada kaidah-kaidah tertentu. Kalau mau menghubungkan ya satu itu harus kolom utama dan satu itu harus kolom eh, turunan. Jadi itu ya, jadi kenapa pembimbing akademik ini tidak bisa langsung dihubungkan dengan nama dosen? Ya nggak bisa, soalnya nama dosen ini kan bukan kunci utama. Gitu. Dia kolom biasa gitu, maksudnya bukan kolom utama. Kolom utamanya kan adalah NIDN. Berarti yang di sini di pembimbing akademik ini harusnya dicoret diganti NIDN. Nah, sehingga NIDN yang di tabel kelas itu adalah NIDN turunan dari tabel dosen. Gitu. Jadi ilustrasi bahasa akademisnya tidak ada kelas yang memiliki pembimbing akademik selain dosen di UDB. Gitu. Jadi misalkan ada kelas kalian pembimbing akademiknya adalah Bu Tejo gitu ya. Loh, padahal Bu Tejo itu kan nggak ada dia di tabel dosen. Nah, jadi kalau Bu Tejo itu mau dijadikan pembimbing akademik kalian, berarti namanya Bu Tejo itu harus dimasukkan di tabel dosen dulu, baru nanti dia bisa diambil untuk menjadi pembimbing akademik kelas mahasiswa gitu. Ya, ini jadi isiannya tuh seperti ini. Ada kode kelas, nama pembimbing akademik tadi kita ganti dengan NIDN. Jadi gini, SI20A1 ini dia memiliki pembimbing akademik dengan kode 0698989. Ini kodenya siapa sih? Oh, ternyata kodenya Pak Eko Purwanto. Nah, kode program studinya 1010 tadi punyanya SI. Nah, kemudian MI20A1 ini NIDN-nya 0677778. Oh, ini ternyata punyanya Bu Vihi Atina. Berarti MI20A1 ini pembimbing akademiknya adalah Bu Vihi Atina, alamatnya Karanganyar dan tanggal lahirnya sekian. Ini masih saya random ya tanggal lahirnya gitu. Kemudian di sini MI20A1 itu dia juga kode program studinya 1020. 1020 tadi adalah punyanya manajemen informatika gitu ya. Jadi serentetan dia memanggil tabel-tabel yang berhubungan sama tabel kelas. Oke, untuk materi hari ini evaluasinya sekian.
Nah, jadi udah pada tahu ya, kemarin tugasnya dapat nilai berapa ya kira-kira? Kira-kira sudah bisa mengira-ngira ya. Saya belum ngeflorkan nilainya, soalnya jujur aja saya belum sempat untuk ngoreksi, tetapi saya sudah membaca sebagian besar, enggak sebagian besar, semuanya sih, semuanya udah saya baca jawaban eh, rata-rata memang masih banyak yang salah-salah ya, yang itu tadi, yang di slide awal ya. Jadi masih banyak yang salah itu di gambarnya. Nah, yang ini tadi loh. Jadi rata-rata memang masih masih belum memahami gambar hubungan antar tabel itu yang mana. Ada beberapa gambarnya di Excel gitu ya. Kemudian masih ada yang keliru hubungan antar tabelnya kayak tadi hubungan jadi misalkan pembimbing akademik dihubungkan dengan nama dosen tadi loh. Padahal kan nggak boleh seperti itu. Harus kolom utama dengan kolom turunan gitu. Nah, tapi ini nanti ke belakang ada juga loh yang hubungan antar tabel kolom turunan dia berhubungan juga dengan kolom turunan. Nanti ada lagi di materi setelah UTS. Nah, ini terus kemudian ada yang menuliskan nama kolom itu masih dengan spasi, padahal aturannya kan tidak boleh menggunakan spasi. Terus sama pewarnaan yang rame, padahal di sini warna-warna tersebut sebenarnya mengindikasikan arti hubungan tadi. Untuk warnanya sih sebenarnya terserah, cuman kolom yang diwarnai itu cuman kolom-kolom yang dia memiliki hubungan aja. Untuk yang ada hubungan sama tabel yang lain atau kolom-kolom yang biasa-biasa itu, ya udah dia diwarnai biasa aja gitu. Itu ya.